Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Prof. Denny selaku dosen pengampu praktikum survei hidrografi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tiga hal yang sebagai tugas pengganti untuk praktikum survei hidrografi. Yang pertama ada bagaimana proses pembentukan jalur perum. Yang kedua adalah penggunaan eh, single beam echo sounder atau di sini fish finder. Yang terakhir adalah pengolahan data dan analisis hasil. Oke, untuk yang pertama adalah saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan lajur perum. Di sini ada video yang sudah pernah saya lakukan mengenai proses pembuatan lajur perum. Di sini pertama kita itu membuka aplikasi Google Earth Pro. Nah, kemudian kita ini contohnya saja, ini di daerah atasnya Sulawesi atau perairan utaranya Sulawesi di sebelah pulau ini, Karakelong Island. Nah, kemudian untuk yang pertama yaitu kita tentuin dulu panjang tracknya nanti. Pertama kita bikin titik dulu, titik satu yang pertama untuk awal dari lajurnya. Kemudian kemudian yang kedua itu, nah kita bikin dulu eh, garis. Garis itu kita ukur panjang dan ukuran lebarnya itu sesuai dengan area yang akan kita lakukan survei atau pemarumannya. Misal kayak 1 kilo, 2 kilo, atau lebih, bahkan 5 sampai 10 kilo, atau sampai puluhan kilo. Nah, kemudian untuk di sini itu area yang saya gunakan itu adalah panjangnya 3 kilometer dan lebarnya 2 kilometer. Dengan skala yang dipakai yaitu 1 banding 10.000 atau 1 banding 100 meter. 1 senti di peta sama dengan 100 meter di kehidupan nyata. Nah, berarti itu menandakan interval antara lajur kurumnya itu adalah 100 meter. Karena skala yang digunakan adalah 1 banding 10.000. Tadi kita bikin garis dulu sepanjang 3 kilo. Kemudian setelah masang garisnya itu, maaf ini videonya terpotong, video tutorialnya terpotong. Step keduanya itu adalah kita akan membuat 3 titik. Jadi titik pertama itu di di ujung sebelah kiri, keduanya itu di tengah sebagai penghubung saja antara titik satu dan titik tiga. Titik tiga itu di ujung lajur perum di panjangnya. Nah, tiap titik yang kita bikin ini kita catat koordinatnya di notepad. Ini di sini di video ini kelihatan di notepad ini kita catat. Kemudian, nah baru kita masuk ke aplikasi yang namanya MapSearch. Nah, aplikasi ini yang kita pakai buat bikin lajur perum. Karena MapSearch ini bisa terhubung atau bilangnya bisa digunakan untuk eh, alat yaitu Garmin, GPS Garmin. Bisa dilihat di sini contohnya tuh hasilnya itu nih. Jadi kalau menggunakan aplikasi MapSearch tadi, nah kita hasil hasil data type datanya itu nih Garmin GPS database. Jadi bisa terintegrasi dengan alat yang digunakan untuk contoh di sini yaitu Garmin. Nah, ini kita ke lokasinya dulu. Nah, kemudian kita memasukkan titik. Nih, kita masukkan titik nomor satu. Nah, kemudian untuk koordinatnya diambil dari yang tadi udah kita catat. Terus nah, bikin dulu baru kita oke. Nah, itu titiknya titik satu. Kemudian kita bikin sampai titik dua dan tiganya. Terus kalau sudah seperti ini, baru kita mulai membuat lajurnya. Nah, lajurnya itu terbagi menjadi dua. Ada lajur utama. Lajur utama itu di sini saya gambarkan sebagai lajur yang horizontal, yang menyamping. Kemudian ada lajur yang vertikal, yaitu yang atas dan bawah. Nah, seperti ini cara menggambarnya. Cara menggambarnya nanti klik di
Sini di file, di edit, kemudian new rute, warnanya bebas. Sini saya menggunakan warna merah dan saya beri nama itu adalah lajur utama. Oke, dan kita klik yang ini dan mulai dari titik satu kita geser sampai titik ketiga. Nah, terus dilihat di bagian bawah sini, ini harus distance-nya itu 3,0 kilometer. Jadi jarak antara satu dan 3 itu adalah 3 kilo. Dengan ini miringnya yaitu derajatnya 90 derajat, artinya dia lurus ke kanan. Terus kemudian, nah untuk naik ke atasnya itu, karena skala yang saya gunakan adalah 1 banding 10.000, jadi sini bisa dilihat di bagian bawah ini, yang sini, ini harus distance-nya adalah 100 meter. Karena skalanya 1 banding 10.000. Jadi intervalnya itu antar nanti dan miringnya itu harus 0 derajat atau dia lurus ke arah atas. Itu. Nah, jadi maksud interval itu jarak antara garis yang terbentuk di sini dengan garis yang di sini. Ntar ini sedang dibuat nih harus 3 kilometer dengan miringnya 270 derajat. Oke, nah jadi maksud interval itu jarak antara dua lajur ini. Karena kalau misal kita survei kan kita nggak mungkin ketika kapalnya di rute yang ini, ketika pindah rute langsung berpindah gitu. Pasti akan ada rute yang perlu kita lewati untuk berpindah. Yaitu yang dibilang yang disebut sebagai interval. Next. Oke. Ini buat terus sampai sampai jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk jumlah intervalnya itu dihitung berdasarkan ini saya sudah ada hitung-hitungannya. Nah, jadi cara menghitung banyak intervalnya itu adalah eh, untuk rumus banyak intervalnya itu adalah jarak. Jadi jaraknya itu dalam dalam meter dibagi dengan interval. Intervalnya adalah 10.000. Nah, jadi misal tadi kan 3 kilometer dalam ini kan panjangnya 3 kilometer. Nah, berapa jumlah trek yang kita gunakan yaitu adalah 3 kilo berarti 3.000 meter dibagi dengan 100 karena intervalnya 100 berarti nilainya adalah 30. Oke, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, bukan salah. Jadi, maaf, untuk yang horizontal itu adalah menghitung dari dari nilai lebarnya. Jadi lebarnya itu adalah 2 kilo. Nah, atau 2.000 meter dibagi dengan 100 artinya 20. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dan plus satu. Kenapa harus di plus satu? Karena kalau misal tidak dijumlahkan dengan nilai 1, nanti bentuknya enggak kotak. Jadi dia nggak akan berbentuk kotak. Ada satu yang kosong. Karena dia berhentinya kalau misal cuma 20 dia berhenti di sini. Sedangkan kita harus mengukur area yang di sini. Nah, makanya dia jumlah lajurnya itu harus interval ditambah satu atau 21. Nah, untuk yang tadi yang 30 itu akan dibentuk di lajur silangnya setelah ini, lajur yang ini. Nah, kemudian kita buat lagi. Di sini namanya lajur silang. Warnanya juga harus dibedain. Klik OK. Nah, untuk lajur silang, tadinya kita arahnya adalah horizontal, interval, horizontal, interval, horizontal. Nah, untuk lajur silang, kebalikannya. Vertikal, interval, vertikal. Jumlahnya itu adalah panjang dibagi skala. 3.000 dibagi 100 atau jumlahnya 30 lajur. Dibuat intervalnya ingat tadi. Nah, ini bisa dilihat di sini distance-nya itu harus 2 kilometer tadi.
Nah, ini distansinya 2 kilometer dengan biringnya 0 derajat karena dia vertikal ke atas. Terus kemudian, nah untuk intervalnya sama karena skalanya sama masih, berarti intervalnya distance-nya harus sininya harus bernilai 100 atau 99 ya. Biasanya agak susah ngepasin di 100, makanya kadang lebih dikit. Dan biringnya harus 90 derajat. Next. Nah, untuk ke bawahnya harus 180 derajat dengan jarak 2 kilo. Kemudian kita terus ini dibuat terus. Nah, sampai nanti hasilnya, nah hasilnya jadi seperti ini. Jadi dia sudah terbentuk. Nah, kemudian untuk tahap akhir itu tinggal ke klik filenya dan diekspor. Nah, ini bisa dilihat filenya di sini. Contohnya ini, nah ini. Jadi tadi yang lajur utamanya itu yang ini, yang dalam arah horizontal dan ini ada intervalnya. Dan untuk lajur vertikalnya, lajur silangnya itu vertikal seperti ini. Oke, baik untuk nomor satu sampai di situ. Nah, kemudian kita akan lanjut ke nomor 2 yaitu cara penggunaan GPS Map 585. Nah, untuk penggunaannya itu saya di sini saya bikin presentasi singkat aja. Nama saya, oh ya saya lupa. Nama saya Ahmad Rifai dengan NIM akhir 2012 dari angkatan 2022. Nah, untuk awal yaitu GPS Map 585 Garmin Plus itu adalah alat, sebenarnya dia bukan single beam echo sounder tapi aslinya adalah alat fish finder atau alat mencari ikan. Nah, ini di sini adalah bentuk alatnya. Di sini ada beberapa tombol yang bisa digunakan. Ya, ini ada tombol power untuk mengaktifkan dan mematikan alat, dan ini go to untuk kita mau menuju ke suatu titik. Ini mark untuk kita marking titik. Ini gain dan range ini tidak terlalu digunakan. Ini untuk zoom in di peta, dan ini untuk zoom out di peta. Ini tombol navigasi. Ini back untuk kembali. Ini select untuk memilih. Ini menu untuk membuka menu, dan ini patch untuk berpindah alamat atau page. Nah, dalam pembelian biasanya itu kita mendapatkan 4 alat ini, tidak mungkin cuma satu alat ini, tapi kita akan dapat 4, yaitu ada ini antenanya GA38 dan transducernya itu GT15M TH, dan kabelnya jelas kabel power. Nah, jadi ketika kita membeli itu kita tidak mungkin dapatnya cuma alat echo soundernya doang, tapi pasti dapat ketiga alat lainnya karena ini satu paket. Nah, untuk cara penggunaannya itu yang pertama kita akan menyiapkan rangkaian alat. Nah, jadi rangkaian alat yang dimaksud tuh contohnya gambarnya seperti ini. Jadi kita memerlukan satu tongkat, itu bebas tongkatnya dari apa. Boleh yang memang udah khusus buat surveidografi, boleh tongkat dari bambu pun boleh. Tapi yang memungkinkan untuk membuat rangkaian. Rangkaiannya itu yang pertama harus jadi antena yang tadi. Ini antena itu dipasang di atas. Nah, kemudian si transducernya itu dipasang di bawah. Nah, nanti kedua alat ini ada kabelnya, kabel power ini juga itu buat buat ketiga alat ini. Nah, kabel itu dari antena disambungkan ke alat utamanya si echo soundernya, kemudian dari transducer juga disambungkan ke echo soundernya. Dan juga kita memerlukan satu aki. Nah, ini yang step kedua itu kabel power dihubungkan. Nah, juga kita memerlukan aki. Aki itu berfungsi sebagai baterai untuk alat tersebut. Karena pembelian alat ini itu kita tidak mendapatkan baterai. Kita harus menggunakan baterai sendiri atau pakai aki biasanya. Nah, kemudian tadi rute yang udah kita buat yang tadi itu kan filenya sudah GPS. Filenya itu sudah ini Garmin GPS database. Jadi itu bisa diinput ke alat echo soundernya itu ke SD card. Jadi kita pindahkan dulu rutenya ke SD card, baru SD cardnya dimasukin ke alat dan di input rutenya yang udah kita buat. Kemudian rute tersebut kita aktifkan di alat. Kita menggunakan mode navigasi. Navigasinya kita pilih rute. Nah, setelah itu mulailah kita perekaman. Nah, perekaman SD card dilepas saja, tidak perlu dipakai. Kemudian langsung aja kita mulai perekaman.
Nah, yang terakhir yaitu kalau misal sudah perekaman atau perekaman itu yang dimaksud pemeruman. Setelah pemeruman sudah sudah selesai dan menghasilkan data, data tadi kemudian diekspor lagi ke SD card yang awal. Jadi kita tuh memerlukan SD card buat eh, menginput rute dan juga untuk mengambil data atau mengekspor data dari alat yang tadi, alat echo sondernya ini, si GPS Map 585 Plus ini ke laptop. Karena ke laptop karena kita mengolahnya pasti di laptop menggunakan SD card. Oke, untuk penggunaannya si GPS Map 585 Plus cuman sampai segitu secara singkatnya. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap terakhir yaitu tahap pengolahan data. Nah, itu di sini saya olahan data itu saya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pengkoreksian data. Jadi ketika kita mengambil data dari survei batimetri itu ada kemungkinan kesalahan dari pasang surut. Oleh karena itu salah satu faktor yang perlu dikoreksi yaitu faktor pasang surut. Nah, untuk faktor pasang surutnya itu yang pertama itu kita data yang hasil ekspor yang kita tadi itu kita masukkan. Jadi ini di sini contohnya ini data bathymetry probe ini dimasukkan, kemudian datanya dibagi, text delimitnya dibagi. Nah, jadi kita menggunakan comp space. Nah, ini jadi data awalnya tuh seperti ini. Kemudian diolahnya itu nanti kita kita sisain. Bentar, jadi indeks itu dihapus. Nah, itu. Jadi kita yang ini time, lag, speed, position nih semuanya ini dihapus. Yang atas ini dihapus, sisain tinggal ini jam, waktu, ini kedalaman terukur sama koordinat. Nah, oke, seperti ini. Nah, jadi ini kemudian eh, karena kita kan mau mengoreksi terhadap pasang surut, tentunya kita harus punya data pasang surut di wilayah tersebut. Nah, dan juga eh, cara ngoreksinya yaitu yang pertama kita tahu dulu kita mulai pemuruman itu di pukul berapa dan ke apa namanya kedalaman yang terukur, maksudnya kayak ketinggian air pada saat jam tersebut itu berapa. Nah, di sini di praktikum saya dijelaskan kalau apa namanya, surveinya itu dilakukan pada tanggal 10 Januari tahun 2016 pukul 11 siang. Nah, di situ terbaca yaitu nilai kedalaman nilai kedalamannya itu senilai 102 cm. 102 cm. Nah, karena 102 cm jadi nilainya itu kan dalam sentimeter, berarti harus kita ubah ke dalam meter karena nilai yang di sini yang terukur dari pemeruman itu dia dalam ukuran meter. Nah, makanya di sini kita tulis sebagai 1,02 atau 1 meter, 02 senti. Nah, next. Kemudian kita karena prosesnya itu sampai untuk cara kita mengoreksi terhadap kedalamannya itu ke bawah. Nanti kita di tengah dari data ini kan jumlah datanya misalnya jumlah datanya 1000. Berarti kira-kira di tengahnya itu di nilai 500-an. Nah, itu kita bakal nulis nilai dari kedalaman yang terukur setelah data tersebut. Jadi misal kayak yang tadi saya buka datanya aja. Nah, ini. Nah, tadi kan kita pengukuran di pukul 11. Nah, untuk yang kita melakukan koreksinya itu di tengah data itu kita bukan di tengah data. Ya benar di tengah bukan di tengah data, di jam. Ini kan jadi ini sabar, maaf. Nah, ini jadi di sini kan jamnya 11.03. Nah, ini data pasang surutnya.
Jam 11 itu nilai kedalamannya segini. Ini elevasi terukurnya itu 102 cm atau 1,02 meter. Nah, kemudian di pukul 12 itu elevasinya 98. Makanya di tengah, bukan di tengah-tengah, jadi di ini, jadi di pukul 12.00, tapi 12.00 yang lebih dekat dengan nilai 12.00 berarti di sini nih. Di sini kita tulis nilainya 0, berapa nih? 0,98. Oh, maaf, 98 tadi. Nah, jadi 0,98. Lihat terus videonya. Nah, kemudian terus di ujung, nah ini berarti di selesainya di pukul 13. Di sini berarti dia 0,92. Yes, 0,92. Oke. Nah, setelah itu, nah kita ke bagian tengah karena kita mengoreksi. Gampangnya kita akan mengoreksi di tengah. Jadi rumusnya itu kita ambil nilai, kita nih ingin menginterpolasi kedalaman di antara yang tadi atas 102 ke 98 sama ke 92. Nah, untuk ngambil untuk dapat nilai-nilai tersebut, rumusnya di sini. Jadi selisih selisih dari kedalaman. Jadi istilahnya kalau misal yang selisih berarti kita kalau misal datanya tengah-tengah ini berarti yang tadi 1,02 dikurang 0,98 dibagi 900. Nah, 900 ini itu udah ketetapan. Jadi untuk nilainya nah segini. Oke, udah dapat nilainya segitu. Kemudian untuk nah interpolasinya itu nilai si 0,98 ini ditambah dengan nilai yang di sini. Itu nilai kecil sekali ini 0,00000 sekian. Nanti bisa dilihat. Nah, jadi dia segini. 0,98 berapa itu? General aja. Nah, itu 0,9800. Nah, kemudian itu tinggal di drag ke atas. Jadi tadi penambahannya ini di lock ya, biar dia nambahnya sesuai ini terus. Di sini nambahnya di bawah dia dan sama yang ini. Di drag. Nah, nanti pasti nilainya akan semakin mendekati. Jadi ini 1,02, ini 1,0153, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin turun sampai mendekati 0,98. Nah, itu dilakukan ke sama yang ke bawahnya. Berarti yang ke bawahnya selisih kedalaman yang ini 0,98 dikurang 0,92 dibagi 900. Nah, dia. Nah, itu. Oke, berarti itu dikurang. Nah, ini bukan ditambah, tapi sekarang dikurang. Karena kita mau mengecilkan dia ke bawah sampai 0,92. Terus, nah kalau sudah selesai, kita ambil data dari ini nilainya ini HWL, ini MSL, ini LWL. Nah, data itu kita ambil buat nanti kita bikin petanya itu tiga, yaitu peta berdasarkan HWL, MSL, sama LWL. Next. Nah, ini. Jadi ini kita dapatkan kedalaman yang sesungguhnya. Jadi kedalaman yang terukur, koreksi kedalamannya segini, dan kedalaman apa namanya dalam posisi HWL, dalam posisi tertinggi, posisi MSL atau posisi rata-rata, dan posisi terendahnya nanti berapa. Pun nilai ini adalah nilai dalam bentuk sentimeter. Makanya 3 itu akan kita bagi dengan 100 agar nilainya dalam bentuk meter. Nah, rumusnya buat nentuin kedalaman tersebut ada rumusnya. Jadi rumusnya yaitu ini si kedalaman terukur dikurangi eh, koreksi pasang surut ditambah dengan nilai HWL atau kedalaman atau pasang surut tertinggi. Ya, nah kemudian kita drag datanya sampai ke yang paling bawah. Kita lakukan yang sama dengan yang data data si MSL sama LWL atau mean sea level sama low water level. Nah, step selanjutnya adalah di sini bisa dilihat
nilai lintang dan bujurnya itu masih ada huruf S sama E. Nah, ini kita filter, kita hilangin nilai S sama E-nya. Untuk E-nya ini karena ini nilai bujur itu tinggal kita hilangin E-nya. Dan untuk nilai S ini kita ganti dengan minus. Karena short itu di bawah ini tengah, north kan di atas positif, short di bawah minus, negatif. Makanya di S diganti dengan minus. Nah, ini nilainya udah minus. Kemudian hasil hasil koreksi ini kita pindahkan ke Excel baru. Yang kita ambil cuman apa? Koordinat dan hasil koreksi aja. Hasil koreksinya yang tiga ini. Koreksi yang tiga itu, nah kita paste, nah kita tulis lintang, bujur, HWL, MSL sama LWL. Nanti inilah yang kita gunakan untuk pembuatan peta, untuk analisis petanya. Sudah. Nah, untuk yang terakhir untuk masukkan ke ArcGIS atau nanti kita akan mengolah lewat ArcGIS. Nah, itu pemrograman terkoreksinya harus dalam format Excel 2003 workbook ketentuan. Nah, kalau sudah, nah berarti kita sudah selesai di proses koreksi. Lanjut, karena proses koreksi sudah selesai, baru kita ke proses data kedua, yaitu di ArcGIS. Kita akan bikin peta batimetri berdasarkan kedalamannya. Dari kedalaman yang HWL, kedalaman paling tinggi, kedalaman MSL atau mean sea level, kedalaman yang rata-rata, dan LWL itu kedalaman yang paling rendah. Nah, itu tadi yang pembentuk terkoreksi tadi kita masukin datanya. Nah, di sini eh, kita display sesuai data, X-nya itu bujur, Y-nya lintang, kemudian nah contohnya ini di sini saya akan bikin peta yang kedalaman MSL. Tapi nanti akan saya tunjukkan tiga peta yang sudah saya bikin. Oke. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Jadi kedalaman-kedalaman yang tadi udah kita koreksi itu seperti ini hasilnya. Nah, kemudian kita juga masukin data dari TIF si lokasi ini. Nah, jadi pemurman ini kita dilakukan di Pantai Kartini, Jepara. Nah, seperti ini. Dan tahap selanjutnya kita buat save file untuk area yang akan kita hitung menggunakan toolbox menggunakan topo to raster. Next. Nah, ini udah didapat nilainya. Nanti kita tinggal mengubah aja, kita buletin, kita bulat dibulatkan nilainya agar bagus saja. Udah. Nah, ini hasil hasil dari eh, analisis datanya. Nah, kemudian kita buat lagi yaitu kontur. Jadi ini kontur kedalaman untuk memisahkan ya kedalaman satu dan kedalaman yang lainnya. Oke. Nah, ini konturnya sudah kelihatan. Jadi di sini kedalamannya itu yang di sini itu 3,4 sampai 4,2. Jadi kontur 4-nya itu di sini. Di sini itu udah kedalaman 5 atau 4 ke atas sampai 6. Oke, lanjut. Nah, sudah seperti itu. Hanya seperti itu. Kemudian masuk ke tab layouting. Layouting seperti biasa. Di sini saya, nah ini, di sini ditambahkan insert dan lain-lain. Contohnya itu petanya ada di sini. Nah ini. Jadi saya sudah jadi tiga peta. Nah, kemudian untuk analisisnya seperti apa? Jadi setiap masing-masing peta itu akan digunakan untuk tujuan yang berbeda-beda. Misalnya peta LWL itu sangat digunakan untuk penentuan pelabuhan. Jadi ketika kita tahu kedalaman terendahnya di mana, berarti kita ketika ingin mendirikan pelabuhan itu sampai ke suatu kedalaman yang memungkinkan untuk kapal bersandar di pelabuhan tersebut. Nah, misal kalau untuk yang peta LWL, nah itu bisa digunakan untuk pembangunan breakwater. Jadi ketika dalam kondisi air tertinggi, misal kita ingin mendirikan bangunan pantai di kedalaman sini, misalnya ini kedalaman berarti dinilai sekitar
9,98, ya di sini berarti ini antara 8,5 sampai 9,3 meter. Nah, berarti kita tahu ketika kondisinya MSL itu kedalamannya bisa sampai 9,3. Nah, berarti elevasi bangunannya itu akan ditambah dengan nilai 9,3 agar tidak terjadi overtopping di bangunan pantai tersebut. Nah, begitulah. Oh, ini MSL. Maaf, berarti yang HL, HWL yang nah ini. Yang di sini tadi bisa sampai nilainya sampai 9,7. Nah, berarti kita nilai elevasinya itu misal ditambah dengan nilai HWL berarti ya nilainya 9,7 agar tidak terjadi overtopping di daerah tersebut. Nah, mungkin untuk metodenya yang saya perlu jelaskan cukup sampai di sini. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Denny Nugroho atas perhatiannya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, siang, sore, malam.